4 penjahat utama di balik keracunan makanan. Kenali dan hindari sebelum terlambat. Pernah mengalami mual, muntah, diare hebat, atau demam setelah makan makanan favorit Anda? Bisa jadi itu bukan sekadar masalah perut biasa, tetapi pertanda bahwa tubuh Anda sedang diserang oleh salah satu dari 4 patogen paling berbahaya dalam dunia makanan: Listeria, Norovirus, Salmonella, dan E. coli. Keracunan makanan bukanlah sesuatu yang langka. Faktanya, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, sekitar 48 juta orang di Amerika Serikat, atau sekitar 1 dari 6 orang, mengalami penyakit akibat makanan setiap tahunnya. Meski sebagian besar kasusnya ringan dan bisa sembuh dengan istirahat serta cairan yang cukup, sebagian lainnya bisa berujung fatal, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan sistem imun lemah. Meningkatnya risiko di musim panas. Dengan meningkatnya suhu global, ancaman penyakit yang disebabkan oleh makanan menjadi semakin besar. Suhu hangat menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri dan virus untuk berkembang biak di makanan, terutama yang disimpan pada suhu ruangan atau dimasak tidak sempurna. Baru-baru ini, para pejabat kesehatan Amerika Serikat sedang menyelidiki lonjakan kasus listeria yang terkait dengan makanan siap saji seperti sandwich dan camilan berprotein. Kejadian seperti ini mempertegas bahwa bahkan makanan yang tampak aman pun bisa menjadi sarang mikroorganisme mematikan. Namun apa sebenarnya yang membuat 4 mikroba ini begitu berbahaya? Mari kita bahas satu persatu. 1. Listeria, ancaman mematikan yang sering tak terlihat. Listeria monocytogenes adalah salah satu bakteri paling mematikan yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita. Ia hidup di tanah, air, bahkan saluran pembuangan pabrik makanan. Yang membuat listeria begitu berbahaya bukan hanya infeksi awalnya, tetapi juga karena ia bisa memicu penyakit lain seperti meningitis, radang selaput otak yang dapat berakibat fatal. Sumber penyebaran: susu mentah yang tidak dipasteurisasi, hotdog dan sosis kering, seafood asap salad siap saji. Siapa yang berisiko? Bayi dan anak kecil ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kelahiran mati. Lansia di atas 65 tahun penderita gangguan kekebalan tubuh. Gejala: demam tinggi, mual dan muntah, leher kaku, sakit kepala hebat, kejang-kejang, nyeri otot dan kelelahan pada ibu hamil. Cara pencegahan: masak makanan hingga suhu di atas 74 derajat Celcius. Bersihkan permukaan dapur dengan larutan pemutih. Jangan konsumsi makanan yang dibiarkan lebih dari 2 jam di suhu ruangan. Hindari produk susu yang tidak dipasteurisasi. Uniknya, listeria tidak menular langsung dari orang ke orang, tapi menyebar dengan mudah dari makanan terkontaminasi ke permukaan, peralatan dapur, dan makanan lain. 2. Norovirus. Si cepat menular dan sangat mengganggu norovirus dikenal luas sebagai biang kerok utama dari gastroenteritis akut atau flu perut. Virus ini sangat menular dan dapat menyebar hanya melalui kontak langsung, makanan, air, atau bahkan partikel muntahan yang menyebar ke udara di ruang tertutup. Mengapa norovirus berbahaya? Gejalanya muncul tiba-tiba dan sangat parah, bisa bertahan lama di permukaan. Sangat menular bahkan dari jejak virus yang sangat kecil. Dapat menyebar di tempat ramai seperti sekolah, kapal pesiar, pesawat, dan panti jompo. Gejala: muntah mendadak dan diare hebat, kram perut, demam ringan, mual parah. Masa inkubasi: 12 hingga 48 jam setelah terinfeksi. Masa menular: bahkan setelah gejala menghilang, seseorang masih bisa menularkan virus selama beberapa minggu. Pencegahan: cuci tangan dengan sabun setelah buang air dan sebelum makan. Bersihkan permukaan dengan disinfektan. Hindari makanan dan minuman dari sumber tidak terpercaya. Jangan siapkan makanan untuk orang lain saat masih sakit atau baru sembuh. 3. Salmonella and Campylobacter. 2 berbahaya dari dapur. Kedua bakteri ini memiliki kemiripan dalam cara penularan dan dampak kesehatan. Salmonella dikenal luas sebagai penyebab keracunan makanan.
Namun banyak orang belum menyadari betapa mematikannya bakteri ini jika tidak ditangani dengan tepat. Sementara itu, Campylobacter seringkali diabaikan karena gejalanya mirip dengan flu perut. Sumber penyebaran: daging ayam atau telur yang kurang matang, sayuran mentah dari tanah yang tercemar, kontak langsung dengan hewan di peternakan atau kebun binatang mini, lingkungan penitipan anak gejala diare, kadang berdarah, demam tinggi, kram perut mual dan muntah. Masa inkubasi 6 jam hingga 6 hari. Risiko komplikasi: pada sebagian orang infeksi dapat menyebar ke aliran darah dan organ lain, membutuhkan perawatan antibiotik intensif. Namun bagi kebanyakan orang sehat, cukup minum cairan dan istirahat adalah langkah pemulihan terbaik. Fakta menarik: menurut para ahli, kebanyakan kasus salmonella tidak berasal dari wabah besar yang diberitakan media, melainkan dari dapur rumah sendiri karena penanganan makanan yang buruk. 4. E. coli, si jahat yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Bakteri Escherichia coli, E. coli, secara alami memang hidup di usus manusia dan membantu proses pencernaan. Namun beberapa jenis E. coli, terutama yang menghasilkan toksin, bisa menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian. Jenis berbahaya: E. coli O157. H7 adalah varian yang paling terkenal karena menyebabkan gagal ginjal, khususnya pada anak-anak. Sumber penularan: tangan kotor yang tidak dicuci, sayur mentah atau buah yang tidak dibersihkan, daging giling yang tidak matang, air atau susu yang terkontaminasi, kontak langsung dengan hewan ternak. Gejala: diare berat, sering berdarah, nyeri perut ekstrem, tidak nafsu makan, mual, dan kelelahan. Masa inkubasi 3 hingga 4 hari setelah terinfeksi. Komplikasi: infeksi saluran kemih, pneumonia, sepsis, gagal ginjal. E. coli juga sudah menjadi perhatian dunia karena sempat menjadi penyebab keracunan massal dalam ajang besar seperti Olimpiade. Mengapa banyak orang tidak menyadarinya? G.T. Kasut, seorang pakar penyakit menular dari Johns Hopkins School of Medicine, menjelaskan bahwa banyak kasus tidak terdiagnosis karena gejalanya ringan dan tidak membuat pasien pergi ke rumah sakit. Tapi, ini sebenarnya berita baik karena artinya banyak orang bisa pulih secara alami. Namun ini juga berarti pentingnya edukasi untuk menghindari infeksi sejak awal, bukan menunggu sampai kondisi memburuk. Tips perlindungan diri dan keluarga: cuci tangan secara menyeluruh. Gunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum memasak, setelah memegang hewan, atau setelah dari toilet. Masak makanan hingga matang sempurna. Jangan makan daging atau telur yang setengah matang, terutama daging giling dan ayam. Jaga kebersihan dapur, bersihkan permukaan meja dapur, talenan dan pisau setiap kali selesai digunakan, terutama saat menangani daging mentah. Simpan makanan di suhu aman, jangan biarkan makanan matang di suhu ruangan lebih dari 2 jam. Gunakan peralatan terpisah. Gunakan talenan dan pisau berbeda untuk bahan mentah dan makanan siap santap. Harapan untuk masa depan: meskipun tantangan dalam menjaga keamanan makanan sangat besar, para ahli kesehatan masyarakat dan ilmuwan terus berupaya keras memberikan informasi dan perlindungan kepada masyarakat. Semakin banyak edukasi, semakin besar harapan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan kembali tumbuh. Banyak orang yang benar-benar peduli terhadap kesehatan kita semua, ujar Soot. Lembaga kesehatan publik bekerja keras setiap hari untuk melindungi kita dari berbagai ancaman penyakit menular. Kesimpulannya, Listeria, norovirus, salmonella, dan E. coli adalah ancaman nyata yang bisa hadir di dapur Anda kapan saja. Tapi dengan pengetahuan yang cukup, kebersihan yang disiplin, dan kehati-hatian saat menyiapkan makanan, Anda dapat melindungi diri dan keluarga dari bahaya besar ini. Jangan anggap remeh keracunan makanan, karena kadang musuh terbesar bisa datang dari dalam piring kita sendiri.